Film dibuka dengan memperlihatkan aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan antar pihak kepolisian dengan seorang mafia, namun dengan mudah para polisi dapat mengendalikan situasi serta menangkap mafia tersebut hidup-hidup. Singkat cerita, setelah kasusnya selesai, seorang detektif bernama Alex Ross, ini rarainya, memutuskan untuk pulang ke rumah demi mengobati rasa rindunya terhadap istri dan kedua anaknya. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh sang istri dengan sebuah kabar gembira terkait kehamilannya. Mendengar hal tersebut, dia pun bahagia bukan main dan langsung bertingkah layaknya seorang anak kecil. Wait, babe, is this ours? This is us? Name him or her. Di sebuah arena tarung bebas terlihat seorang lelaki kurus yang menamai dirinya penjagal dari Sligo. Ini bebenguknya tengah mendaftarkan diri untuk mengikuti tarung bebas tersebut. Meski awalnya dia ditolak oleh sang pemilik arena, namun dengan tekad yang kuat serta sogokan yang lumayan besar, si penjagal pun akhirnya diterima dan akan bermain di match selanjutnya. The Butcher of Sligo! Ketika pertandingan akan dimulai, Sligo berkata kepada lawannya agar tidak memukul area wajahnya, dan jika itu terjadi, maka pertandingan ini adalah pertandingan terakhirnya sebagai seorang petarung. Di tengah pertarungan, pihak lawan secara sengaja memukul wajah Sligo hingga membuatnya murka, dan dengan penuh kemarahan, dia pun membalas pukulan tersebut serta mematahkan satu lengannya. Malam harinya, Sligo diajak oleh seorang saudagar Cina ke rumahnya dengan harapan Sligo dapat memberikannya sebuah servis yang luar biasa. Namun siapa sangka ternyata Sligo mempunyai niatan terselubung terhadap wanita tersebut. Dan setelah wanita itu lengah, Sligo langsung menyuntikkan sebuah cairan berwarna hijau untuk membuatnya tetap sadar. I'm fascinated by pain. Di tempat lain, Alex mendapat sebuah panggilan dari atasannya untuk membereskan sebuah kasus pembunuhan. Dengan adanya tugas tersebut, dia pun menghubungi temannya Tommy, ini rarainya, untuk membantu dalam menuntaskan kasus yang dipercayakan atasannya kepada mereka berdua. We got Four Roses with a torture tracer, man. Where are you? You can get me at the corner of St. Alban and Mac. Meskipun Tommy sedang sibuk dengan urusannya, tetapi demi Alex, dia pun terpaksa meninggalkan kegiatannya karena Alex merupakan sahabat sekaligus orang paling penting dalam hidupnya. Sesampainya di TKP, Alex langsung mengeluarkan skill pasifnya sebagai seorang detektif yang tiada lain adalah hipotesis prediksi. Melihat beberapa korban pembunuhan dan satu korban penyiksaan, dia pun langsung menjelaskan hasil hipotesisnya bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang pria. This is one guy. Setelah melihat korban perempuan di lantai atas, Alex juga menjelaskan bahwa wanita tersebut tidak menangis bahkan sampai dia mati, dan hal tersebut disebabkan karena dia dibius oleh sebuah obat yang bernama obat pemerkosaan. Dan untuk menghindari pemeriksaan, pria itu membawa sebuah pistol berjenis 360 yang mempunyai ukuran kecil dan bisa ia simpan di tempat yang tak terduga. The entry wounds downstairs are 380, so it looked like it. Di TKP, mereka juga mendapati sebuah lukisan yang ditinggalkan oleh si pembunuh serta beberapa barang yang dinyatakan hilang karena diambil oleh pembunuh tersebut. Clever girl. She had a backup hard drive. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah berada di kantor, Alex yang menyalin lukisan si Sligo menemukan secercah harapan di mana dia melihat sebuah inisial yang tertera dalam lukisan tadi, yang mana inisial tersebut merupakan sebuah target yang akan didatangi oleh si Sligo selanjutnya. Got an E and an N here. This guy just gave us our next target, guys.
Karena tidak ingin targetnya lepas, Alex dan dua temannya pun langsung pergi ke tempat buruan si Sligo dan di sana mereka bekerja sama dengan para penjaga yang notabene merupakan para veteran dari Jerman. Wasser durchfällt. Sehr schnell. He's already in the building. Move! Follow me. Sementara itu, Sligo yang baru saja sampai ke atas gudang langsung membunuh beberapa anak buah targetnya dengan cukup mudah. Once it's down, we can't do nothing. Mengetahui Sligo sudah di dalam, Alex pun segera mencari dan berhasil memojokkan Sligo dengan shotgun miliknya. Namun karena Sligo yang sejatinya merupakan orang cerdas, tentunya dia memiliki rencana cadangan dengan meledakkan sebuah bom tepat di depan bebenguk si Alex. Put your hands behind your back. Do it now, sir! Mendengar ledakan dari kejauhan, Tommy segera menyusul kedua temannya yang tanpa sengaja dia menemukan si pembunuh dan menembakinya. He's gone. Di kantor, mereka pun memperdebatkan tentang siapa dalang di balik ini semua, hingga pada akhirnya muncullah sebuah kesimpulan terkait seseorang yang bernama Mercier, atau biar lebih mudah, kita akan panggil saja Yasir. With our patrol officers and Mercier's security detail. Yasir ini merupakan seorang milioner sekaligus bos dari dua orang yang tengah diincar oleh si pembunuh, dan mereka meyakini bahwa Yasir sendirilah yang telah mengutus si pembunuh untuk membunuh kedua anak buahnya. This guy's just working his way up the food chain. Mendengar hal tersebut, kepala polisi menyangkal bahwa sejatinya Yasir merupakan seorang investor di kotanya dan dengan dana jutaan dolar miliknya dapat membangun kembali kota mereka dalam sekejap mata. Ditambah lagi Alex belum menjelaskan tentang spesifikasi dari pembunuh tersebut sehingga membuat kepala polisi tidak ingin mengambil resiko. We go with a sociopathic killer with a narrow focus. Tanpa menunggu perintah, Alex pun segera menjelaskan tentang sosok pembunuh tersebut yang ternyata dia merupakan seorang mantan militer yang gila akan kekerasan dan merupakan seseorang yang sangat berbahaya. He's ex-military. Somebody's I don't know who. Mendengar hal tersebut, Tommy langsung menyela Alex dengan sebuah pertanyaan tentang orang terdekat mereka. Takut setelah si pembunuh melihat wajah mereka dengan jelas, maka dia akan balik menyerang dan membunuh orang terdekatnya. Any shot at all, we go on his list. Dengan tenang, Alex menjawab bahwasannya si pembunuh merupakan orang yang fokus dan dia tidak akan merubah daftar meski apapun yang terjadi. Breathe on it. He's focused. He's got a clear path. He's checking out the list. Sementara itu, kepala polisi yang sudah selesai berunding memberikan perintah kepada Alex dan timnya untuk menangkap si pembunuh, namun bukan untuk menangkap Yasir, yang mana setelah putusan itu dibuat, Alex dan tim segera pergi ke rumah Yasir untuk mencari informasi. Namun sayangnya di sana Alex tidak mendapatkan informasi apapun sehingga mereka semua harus pulang dengan tangan kosong. Of course you would have. To have me drive out here an hour to tell me nothing? To the task, sir, then your Nunnemucker wouldn't be alive no way. If I think of anything else, I will get in touch. Malam harinya, Sligo pergi ke rumah pacar Tommy untuk membunuhnya, yang pada malam itu juga setelah targetnya mati, dia lantas menghubungi Alex serta mengirimkan sebuah foto mayat yang tiada lain adalah pacar Tommy. Dr. Cross, are you there? Tanpa Alex sadari, ternyata Sligo tengah berada di dekatnya serta bersiap untuk membunuhnya. Namun ketika teleskop Sligo tengah mengintai jantung Alex, tiba-tiba perhatiannya langsung teralihkan oleh istri Alex yang baru saja keluar dari dalam restoran. Zapping your testicles with a stun gun. Melihat hal tersebut, Sligo pun menyabutkan pakaian Alex sehingga dia langsung menyadari bahwa Sligo tengah berada di dekat mereka dan... Ya, sebuah peluru sudah terlebih dahulu menembus jantung sang istri yang langsung menewaskannya saat itu juga. Babe, look at me. Di dalam gereja, sambil berurayan air mata, Alex meminta maaf kepada Tommy karena dia telah salah menilai sesuatu. Setelah pemakaman dan masa berkabung berakhir, Alex dan Tommy memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam. Alex juga mengirim keluarganya ke tempat yang aman setelah belajar dari kematian istrinya. Now these men are coming to take you and my children to someplace safe.
Malam itu juga Alex dan Tommy pergi ke penjara untuk mencuri beberapa barang bukti untuk membebaskan salah satu keponakan dari seorang gangster, yang mana esok harinya mereka berdua pergi menemui gangster tersebut untuk membuat sebuah kesepakatan di mana Alex meminta nama seorang apoteker yang selama ini membantu Sligo dalam aksi pembunuhannya, dan Alex juga menawarkan kebebasan untuk keponakan si gangster jika dia memberikan apa yang Alex butuhkan. That's an answer. Case dismissed. Give me a name. She walks. Singkat cerita, sampailah Alex ke tempat si apoteker yang tanpa basa-basi mereka berdua langsung menyiksa orang yang selama ini membantu Sligo, yang mana setelah penyiksaan yang menyakitkan selesai, mereka berdua meminta nama asli dari si pembunuh tersebut. I want a name. Namun karena si apoteker tersebut tidak mengetahui nama dari kliennya, mereka berdua memaksa si apoteker untuk menunjukkan rekaman CCTV di tempatnya, dan dengan rekaman tersebut mereka berhasil mendapatkan plat nomor si pembunuh. Yeah, I got it. I can make it. TD860. Dengan pencapaian tersebut, Alex memintakan polisinya untuk melacak plat polisi yang baru saja dia dapatkan, dan dia juga meminta agar temannya melidiki gerak-gerik dari Yasir. Appreciate your help. Saat itu juga rekannya memberitahu Alex bahwa Yasir akan memberikan presentasinya di sebuah gedung pengadilan federal di pusat kota. Mendengar hal itu, Alex meminta temannya agar segera menjaga ketat bangunan federal karena saat ini Yasir tengah menjadi incaran dari si pembunuh. Tak berselang lama, puluhan mobil polisi, para penjinak bom, pasukan pengintai, sebuah helikopter, dan semua unsur kepolisian tengah bersiap siaga untuk menjaga tata tertib dan keamanan dari si Yasir. Max, I want you making sure everyone is working out of my... Sementara itu, Sligo pergi menaiki kereta listrik dan langsung membajaknya meski sempat diganggu 3 berandala nakal, tetapi dia tetap bersikap sabar dan ramah pada mereka. Beberapa menit kemudian, ketika Yasir telah datang ke tempat pertemuan, tiba-tiba sebuah roket meluncur ke arah mereka dan langsung meledakkan tempat tersebut bersama dengan orang-orang yang berada di sana. Ucil funky. Ketika Sligo tengah asik mengemudikan mobilnya, tiba-tiba melihat Sligo telah melarikan diri dan kondisi Tommy yang tidak baik-baik saja, dia pun dengan sigap langsung menyusul Sligo memasuki sebuah Toyota tertua dan... Dengan tangan kanan yang terluka, Alex berhasil mengalahkan Sligo dengan menusukkan sebuah pisau di jantungnya. Namun tiba-tiba langit teater tersebut roboh sehingga membuat Alex harus bergelantungan pada sebuah besi. Melihat Sligo tengah berpegang teguh pada celananya, Alex pun dengan segenap kekuatan yang tersisa langsung menendang Sligo sampai dia terjatuh dan mati. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Tommy dengan beberapa anggota polisi akhirnya sampai dan langsung mengangkat Alex dari sana. Meski pada awalnya saya berpikir bahwa film ini akan tamat sampai di sini, tetapi karena Babangus Alex mengatakan belum, maka kita akan berusaha mencari titik akhir dari film ini. Singkat cerita, entah beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun kemudian, terlihat Alex tengah mengomando beberapa pasukan untuk menangkap seseorang, yang mana ternyata mereka berdua hendak menangkap Yasir, karena faktanya Yasirlah dalang di balik ini semua. Dan untuk menangkap Yasir yang tengah berlibur, Alex telah memasukkan beberapa narkoba di tempatnya sehingga polisi setempat dapat menangkap dan menghukum Yasir di sana.
tamat ending yang cukup membagongkan.